Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-20 berdasarkan Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Jangan berhenti berharap. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang yang menghadap Santo Petrus dan bertanya, "Santo Petrus, ada berapa orang Kristen yang ada di surga?" Petrus menjawab, "Tidak ada orang Kristen di surga." "Bagaimana dengan orang-orang Islam? Ada berapa orang Islam ada di surga?" "Juga tidak ada orang Islam di surga." Jawaban yang sama diterima ketika orang itu bertanya tentang orang Hindu, Buddha, Shinto, dan Konghucu. "Kalau begitu, pasti semua penghuni surga itu Katolik?" Santo Petrus menjawab, "Juga tidak ada orang Katolik di surga." Orang itu menjadi bingung. Kemudian dia terheran-heran ketika Petrus menjawab, "Tidak ada orang Katolik, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Kristen, Islam, Hindu, dan lain-lain di surga. Surga itu adalah milik semua orang yang mengimani Tuhan dan mewujudkan iman itu dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik." Lalu Petrus meninggalkan orang itu. Saudara-saudari terkasih, cerita ini mungkin terlalu berlebihan dan dibuat-buat, tetapi mungkin pencerita mempunyai maksud untuk menyampaikan hal ini, bahwa kunci untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah perbuatan-perbuatan baik tanpa membedakan suku, ras, atau agama dan golongan. Dan hal seperti itulah yang ditunjukkan oleh Yesus sebagaimana diceritakan dalam Injil hari ini. Hal itu terjadi ketika seorang perempuan Kanaan, bukan orang Yahudi, yang sangat menderita karena anaknya kerasukan setan. Anak itu disembuhkan oleh Yesus. Demi melakukan tindakan penyembuhan itu, Yesus harus melanggar beberapa hukum. Antara lain, dia berbicara dengan seorang perempuan di depan umum. Kemudian, dia berbicara dengan seorang perempuan Kanaan yang dalam tanda petik adalah musuh orang-orang Yahudi. Berbicara dengan seorang perempuan Kanaan berarti berbicara dengan seorang musuh. Tetapi demi kasih kepada anak yang sakit itu, Yesus berani melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dalam situasi seperti itu, Yesus menyembuhkan anak seorang perempuan Kanaan, walaupun hal itu tidak diperbolehkan menurut hukum dan adat istiadat orang Yahudi. Pada mulanya, sikap Yesus terhadap perempuan itu sangat keras. Tetapi ketika melihat imannya yang luar biasa teguh, maka akhirnya hati Yesus luluh juga. Ia pun mengabulkan permohonan perempuan itu. Dia lalu menyembuhkan anak yang kerasukan setan itu, dan ibunya tentu sangat bersukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, apa arti kisah ini untuk kita? Pertama, perbedaan-perbedaan, entah itu berdasarkan suku, ras, agama, ataupun antar golongan, hendaknya tidak menjadi halangan bagi kita untuk tetap berbuat baik kepada siapa saja. Kalau kita hanya berbuat baik pada orang-orang dari satu suku, dari satu daerah, dari satu agama, maka apakah bedanya dengan orang-orang lain yang tidak beragama? Sebab orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun berbuat demikian. Kedua, permohonan yang disertai dengan iman yang teguh pasti membuahkan hasil. Perempuan tadi tidak berputus asa sekalipun dia direndahkan, dan 2 kali permohonannya tidak dikabulkan. Tetapi berkat keteguhan imannya,
maka akhirnya Yesus mengalah dan mengabulkan permohonan perempuan itu. Oleh sebab itu, janganlah berhenti berharap kalau kelihatannya doa kita belum dikabulkan Tuhan. Mungkin Tuhan masih mau menguji keteguhan iman kita, dan apakah kita sungguh-sungguh menginginkan apa yang kita minta. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetaplah berharap pada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.